Ya, dia tadi sempat komunikasi sama saya. Dia bilang di atas itu yang menjadikan penyebab utama bahwa makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu keundang di bangunan ini, Bella. Mungkin kita bisa menemukan titik terangnya di atas kali ya. Ya mungkin coba sambil saya scanning, karena dia hanya ngomong di atas saja, tapi dia nggak mau ngasih tahu saya di sebelah mananya katanya gitu. Mungkin kita coba ke atas, kita coba sambil scanning tempat itu. Seolah mendapat sedikit titik terang mengenai sesuatu yang selalu menarik sosok-sosok yang ada di dalam rumah dan mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju lantai 2. Pengap banget ya, Den. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di tempat ini. Bahkan berdasarkan komunikasi Nanda dengan sosok wanita berambut gimbal di lantai bawah, adanya sosok di lantai 2 lah yang sebenarnya merupakan alasan untuk para sosok lain tertarik tinggal di rumah ini. Aku di sini kali ya. Aduh. Hati dulu. Oke. Aku bener jadi dingin ya. Kamera masuk satu. Aku keluar kali ya. Boleh minta tolong nyalain lampunya? Ya Bella, Kenapa, Den? jadi Apa yang Nin dapatkan? di sini banyak pusaka-pusaka kayak tombak ataupun bisa kita bilang pusaka-pusaka pegangan zaman dulu yang menempati bangunan ini. Jadi saya mencoba untuk komunikasi dan mewujudkan adalah supaya dia ada apa aja yang ada di dalam di dalam sini. Nah, di sebelah ini adalah banyak pusaka-pusaka kayak meja ketata gitu. Iya. Dan pusaka-pusaka itu diletakin semua di sini. Entah tombak ataupun cincin ataupun jimat-jimat yang lainnya kayak gitu, Bella. Nah, Itu artinya apa? Maksudnya apa? Nah, jadi pada saat ini bangunan ini masih difungsikan atau masih ditempati dulu sama sempat ada pemiliknya yang memegang sesuatu ageman, bisa kita bilang mempunyai pusaka yang sampai saat ini masih ada wujudnya. Oke. Nah, kenapa tadi sempat saya minta untuk tutup pintunya supaya ini saya bisa mendapatkan semua apa yang ada di sini, Bella. Oh, oke. Hai.
bisa kita bilang dia zaman dulunya itu pemilik tempat ini mempunyai pegangan untuk kewibawaan ataupun untuk sebagai pemikat ataupun untuk rezekian hal kayak gitu. Nah, tapi ada yang salah. Ada yang salahnya adalah di suatu pusaka itu mungkin ada lelaki yang mesti dia jalankan supaya ini tetap berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya itu dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Ada makhluk ya? Entah apa yang membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari menuju atap yang ada di luar ruangan. Den, Kenapa kamu? kok bisa kesana? Hah? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di bagian ujung dari tempat ini. Hah? Kamu tidak suka saya membuka hal-hal yang ada di sana? Hah? Kenapa? Kenapa tidak suka? Saya ingin mengetahui tempatnya seperti apa dulunya. Kenapa masih banyak yang diganggu? Ataupun suka kamu saya pindahkan ya. Supaya tempatnya menjadi aman semua. Ya, saya pindahkan ya. Saudara-saudara, ini Den lagi mencoba berkomunikasi apa? dengan salah satu sosok yang ada di sini. Tidak suka. Tapi ini Jadi gini Bella, tempatnya ekstrim banget. Iya, kenapa Den? makhluk ini tadi yang sempat saya bilang bahwa dulu bisa kita bilang yang menempati tempat ini Iya. yang menjalankan lelaku Iya. di saat pusaka itu yang mesti ada dijalankan. Nah, makhluknya itu ada di sini. Makanya saya tiba-tiba pada saat di kaca itu saya melihat kok ada sosok makhluk Iya. ada di sebelah sini. Sosok seperti apa di sana, Den? Bila dia ke bawah. Jangan lompat. Kita turun lewat sini. Ayo, ayo. Balik sini. Hati-hati. Pegangan. Sosok yang dikejar Den Ananda sampai ke ujung dari atap rumah ini ternyata pergi ke area bawah untuk menghindari dipindahkannya oleh Den Ananda. Hei. Kami pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Den. Diam. Diam kamu. Diam. 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 Entah sosok apa sebenarnya yang sedang berhadapan dengan Nanda, namun Den Ananda terus mencoba berkomunikasi dengannya agar kami mendapat jawaban mengenai banyaknya sosok yang terundang. Sahabat tekan, sekarang Nenanda lagi mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang kemungkinan bisa menjadi sosok yang terkuat yang ada di rumah terbengkalai ini. Tadi awalnya Dan dari atas dan katanya dia mau bertemu di bawah sini. Ini aku masih belum tahu juga sosoknya seperti apa. Dan dia juga katanya minta dupa buat ngobrol bersama Dan. Kita tunggu nih. Ada dan ini suara anjingnya nih dari kanan kiri. Dari tadi nggak berhenti. Ya, jadi sosok ini Gimana Den? ada sosok kita bisa bilang laki-laki muda Laki-laki muda. dengan tampan yang sangat ganteng. Bahkan dia menggunakan mahkota dan dia menggunakan selendang di sini kayak menggunakan selendang emas. Emas ada di sini dan menggunakan sabuk emas. Oke. Dia menggunakan kain tapi semuanya itu emas. Berbentuk emas gitu. Oke. Nah, dia ada di belakang kita. Ini tadi sosok yang Dan sempat naik ke atas atap itu? Ya, Sama. jadi sama. Jadi pada saat saya untuk memunculkan pusaka-pusaka itu semua, Iya. tiba-tiba bisa kita bilang isi yang ada di ageman ataupun di pusaka itu muncul ada di sana. Makanya saya pas saya di jendela, saya melihat ada itu, saya coba untuk ajak komunikasi dia. Nah, pada saat saya diajak komunikasi dia di atas, dia mencoba untuk ke bawah dan mau
mau apa ya bahasanya, mau menjauh dari kita, dia tidak mau dikomunikasikan. Nah, tadi saya sempat membacakan sesuatu untuk supaya dia tetap ada di sini gitu, Bella. Oke, dan ini suara anjing di belakang Ya. nih. Nggak berhenti-berhenti. Betul. Jadi apa ya? Kembali lagi, anjing menggonggong itu biasanya dia sangat sensitif dengan alam-alam goib.